Untuk sifat yang kedua diulangi ya, namanya sifat A dari segi suara. Jadi ada yang suaranya putus, ya, tidak mengalir, berarti lawannya mengalir. Yang putus suaranya hurufnya 8. Kata A, baju di toko. Berarti lawannya dia harus mengalir. Nah, untuk yang mengalir, ulama membagi dua. Ada yang mengalir sedang, namanya at-tawasud. Huruf at-tawasud ada 5. Ya. Leni, Umar. Lam, Nun, Ain, Mimro. Lin, Umaro. Ya. Lin, Umaro. Lam, Nun, Ain, Mimro. Nah, berarti selain dari yang 5 ini, ya, huruf-huruf yang mengalir, itulah namanya huruf ar-rokhawah. Ada 15 huruf. Berarti ada 15 huruf ar-rokhawah. Yang harus mengalir, lepaslah istilah saya ya. Mengalir pisan kalau kata orang Sunda. Yang harus mengalir, tidak pakai sedang, tapi mengalir, tidak pakai sedang. Ya. Namanya ar-rokhawah. Mengalir pisan, boleh. Ya. Nah, contoh misalnya, kita baca yang 5 huruf ini ya, yang Leni, Umar, Lim, Lin, Lam, Nun, Ain, Mimro. Coba. La. Kita ucapkan la. Terasa mengalir? La. Dia harus mengalir dulu. Jadi tapi mengalirnya sedang. La. 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 Lali, lubal. 1, 2, 3. Lali, lubal. Betul. Alhamdu. Alhamdu. Alhamdulillah. Betul. Jadi pastikan yang 5 huruf ini mengalir. Nah, betul. Jadi lam, nun, ain, mimro. Terkadang, misalnya ketika kita membaca Al-Fatihah, ada begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya mungkin sepintas benar ya, sepintas benar. Tapi itu bagi yang ada ilmunya, itu belum dikatakan benar. Karena lam itu harus mengalir sedang, tawasud sifatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau kita dengar ya murotal syekh, ya murotal yang memang mereka bersanad membacanya, ya Masya Allah. Jadi istilahnya mengalir suaranya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ketika nanti pas baca Al-Fatihah nih, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimnya harus mengalir. Kenapa Buria Siska? Kenapa harus begitu? Karena sifat mengalir. At-tawasud. Sifat at-tawasud mengalir sedang. Mim. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa begitu bacanya? Coach Citra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Coach Citra? Karena mengandung at-tawasud. Iya, karena nun sifatnya at-tawasud. Mantap, begitu ya. Jadi nanti nih sama ya Coach Nasar ketika jadi imam pede aja. Ya. Ya Allahu akbar. Nah, akbar rohnya biarkan dia bergetar, biarkan mengalir. Allahu akbar. Mengalir sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan mengalir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi berarti selain dari yang 5 itu, ya otomatis selain dari 8 tadi makan udah istilahnya udah clear ya, 8 enggak boleh mengalir. Berarti sisanya kan mengalir.
Jadi, tapi yang dari yang 20 ini ada 5 yang mengalir sedang. Leni, Umar, Lam, Nun, Ain, Mim, Ro. Berarti 15 huruf dari yang 5 ini berarti dia harus ar-rokhawah, mengalir pisan. Jadi pas kita baca, biarkan dia mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan haknya dipengalirkan. Gitu. Insya Allah. Mafhum? Understand? Paham? Insya Allah. Yes, understand. Coba ya. Insya Allah. Kita baca ya. Bismillah. Coba fokus pada, tadi kan ada yang keluar nafas sama yang tidak. Sekarang fokus lagi pada sifat kedua nih. Ada yang mengalir, tidak mengalir ya. Coba 1, 2, 3. Ta'awuz basmalah al-fatihah. Kita ulangi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya fokus pada 2 segi dulu nih ya, sebelum 5 semuanya. Kan tadi dari segi nafas ada yang keluar nafas, ada yang enggak. Diingat ya. Terus yang kedua dari segi suara, ada yang suara terputus, ada yang mengalir. Jadi kok dia yang mengalir itu betul-betul mengalirkan, ya. Bismillah sekarang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rohnya biarkan dia mengalir dulu, mengalir sedang. Ar-Rahmanir-Rahim. Mengalir dulu di makhraj ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim sekarang. Ma kan mengalir sedang dulu. Ma gitu. Coba dengarkan huruf mim. Jadi mim kan termasuk huruf yang at-tawasud, mengalir sedang. Jadi membacanya ndak ndak mali, terasa mengalir dulu. Maliki yaumiddin. Yau huruf waw. Biarkan dia mengalir dulu. Maliki yaumiddin. Betul. Maliki yaumiddin. Nun. Maliki yaumiddin. Ya. Iya kena. Ain mengalir sedang. Iya kena. Biarkan mengalir. Iya kena budu wa iya kena nasta'in. Sekarang ihdina. Biarkan dia lepas mengalirnya. Baru. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Sekarang sirata, biarkan mengalir dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Himnya enggak panjang. Alaihim. Betul. Sekarang ghairil, gimana bacanya? Ghairil maghdubi alaihim. Tidak mau kemana, Nak? Dulu di makhrajnya. Udah mau sekolah. Maghdubi alaihim. Enggak masuk. Ghairil maghdubi.
Ghairil maghdubi alaihim. Sekarang walad, biarkan mengalir. Mengalirnya terdengar. Walad, huruf dotnya mengalir terdengar. Huruf dot termasuk huruf yang mengalir, ar-rokhawah. Jadi suara mengalirnya terdengar, bukan dalam perasaan saya mah mengalir gitu. Walau Coba dengerin. Maaf, walad, kedengaran nggak saya mengalirnya? Betul Ibu. Walad. Ya pokoknya mengalirnya harus sama seperti ketika kita baca bis, kan kedengaran. bis Berarti betul dengar tuh. Walau Perasaan. Perasaan udah ngalir, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Coba lihat keran kamar mandi mungkin. Ya, walad do, walad do. walau Walad walau Ya, bentar ya. Jadi dia Ya, masuk kelas ya. yang biasa sering terjadi kesalahan, kurang pas, biasanya memang huruf do, biasanya walad do, harusnya walad walau walau tapi do. la-nya jangan ikut tebal ya. Kan walanya enggak walad. La-nya tebal saja. Walau do. Nah, kenapa ini terjadi agak-agak susah pengucapannya? Ah, berarti harus meranjak ke sifat yang ketiga. Nah, ya. Karena dot tidak akan sempurna juga pengucapannya tanpa dia diketahui sifat ketiga, keempat. Ya. Nah, sifat yang ketiga, dari segi pangkal lidah. Ya. Sifat yang ketiga tadi dari segi pangkal lidah. Ada huruf yang harus terangkat pangkal lidah, namanya isti'la. Ingat atas. Terangkat kan ke atas, kalau terjatuh ke bawah ya. Kan ala itu kan di atas. Ala, isti'la minta diangkat, istighfar minta ampun, isti'la minta diangkat, minta diangkat ke atas. Ya. Mungkin ibu-ibu isti'la dong yang gitu, minta diangkat. Diangkat yang Istighfar minta ampun kan. Ya, kalau minta uang apa? Ya. Ya, isti'la. Jadi isti'la artinya dia diangkat pangkal lidahnya. Isti'la minta diangkat. Jadi nah, ada huruf-huruf yang harus terangkat pangkal lidahnya. Nah, sifat ini nanti akan mempengaruhi ketebalan bunyi huruf. Ya. Nanti sifat ini akan berpengaruh pada hukum tajwid. Nun mati tanwin nantinya ya. Nah, akan mempengaruhi. Nanti akan ada bab khusus tentang menebal dan menipiskan bacaan. Ya, insya Allah. Tapi tidak hari ini kita bahas. Tapi intinya sifat isti'la akan mempengaruhi ketebalan bunyi huruf. Namanya tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Jadi huruf-huruf isti'la itu huruf-huruf yang tafkhim, huruf-huruf yang tebal. Yang tebal ya, bunyinya. Nah, hurufnya ya kalau untuk diingat mudah ya. Kalau saya dalam bahasa praktis, huruf isti'la adalah huruf yang kalau dalam bahasa Indonesia, maaf, ada seperti O-nya. Seperti ya, bukan O. Jadi seperti O. Kecuali Ro. Nah, ingat. Huruf isti'la, huruf yang terangkat pangkal lidah, huruf yang kalau dalam bahasa Indonesia ada seperti O-nya. Tapi kecuali Ro. Nah, berarti apa? Khogo, sodo, tozoko.
Ada berapa huruf? Kho, kho, sodo, tozo, ko. Ada 7 huruf. Huruf. Sodo, tozo, ko. Jadi huruf ini huruf yang terangkat pangkal lidah. Kita baca kho, makhraj kho, dia kan di tenggorokan. Tenggorokan ya, tenggorokan kan, adnal halq, tenggorokan. Tapi pangkal lidahnya ikut terangkat juga sekalipun keluar dari ini dari kan terdekat, dia terangkat lidahnya. Kho, kho. Nah, go juga pangkal lidah. Apa yang membedakan kho dan go? Membedakannya kalau kho keluar nafas, kho. Kalau go nggak keluar nafas. Itu bedanya. Ya kan? Ingat kho, go, sodo, to. Ya, kho, go, sodo, to, ko. Kho. Yang membedakan kho sama go tadi apa? Kalau kho keluar nafas. Pas. Keluar nafas. Betul. Kalau goin tidak boleh keluar nafas. Tapi tidak boleh keluar nafas. Tapi sama-sama keluar dari pangkal. Bukan keluar, sama-sama terangkat pangkal lidahnya. Sama-sama terangkat pangkal lidahnya. Ya. Kho. Nah, berikutnya so. So, di mana makhraj so? Makhraj so di mana? So. Kan ujung lidah di dinding gigi bawah ya. Jadi ujung lidahnya ditempatkan di dinding gigi bawah. Dari nafas, dia huruf yang keluar nafas kan? So. Yang harus mengalir suaranya. Dan dia huruf yang terangkat pangkal lidahnya. So. So. Ya? Huruf-huruf so, do, to, zo, ko. Nah, ko terangkat. Coba ko. Zo, ko. Ko. Apa bedanya dengan kaf? Kalau kaf tidak terangkat. Kaf dikebawahkan. Ka. Kalau ko, ko. Ka. Ka ya saja. Nah, berikutnya berarti lawannya kalau atas itu kan ala, kalau di bawah aspal. Aspal. Di bawah kan aspal. Al-istifal bahasa Arabnya. Untuk mudah ngapalin ya, Bu ya. Ya, kan kalau diangkat isti'la. Ala ingat. Ya, minta diangkat ke atas. Nah, berarti lawannya dia ke bawah. Pangkal lidahnya ke bawah, tidak terangkat. Bawah itu, ingat kita lihat aspal kan? Aspal di mana? Ya, aspal kan di bawah ya. Nah, aspal. Jadi al-istifal, asfala safilin, ya. Ya, bagi orang-orang yang ya, bilangnya kita berlindung dari sifat yang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai manusia yang mulia kemudian Allah masukkan ke asfala safilin, ya, ke neraka yang paling bawah. Nauzubillahi min. Nauzubillah minasyaitonir. Jadi kalau ingat asfal, bisa ingat sifatul huruf ya. Kalau ingat aspal, aspal nih kata Bu Susi, aspal ya. Aspal. Tidak terangkat. Atau kita ingat aspal juga ya, mudah-mudahan maju kita untuk akhlakul karimah, ya. Terhindar dari ya keterpurukan. Ini seburuk-buruk keterpurukan ya finnar ya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah ya huruf-huruf isti'la dan istifal. Sehingga nanti pas kita baca misalnya huruf qa, qabl, mil qabl. Nah, ketika ikhfa nanti begitu bunyinya. Terangkat pangkal lidahnya. Mil qabl. 1, 2, 3. Mil qabl.
terangkat. Mil qabl. Coba. Mil qabl. Betul. Jadi diangkat pangkal lidahnya. Mil gitu. Hebat. Alhamdulillah. Sifat yang keempat, ya. Ya. Saya ulangi ya, sifat yang ketiga tadi apa? Dari segi pangkal lidah. Ada yang terangkat pangkal lidah, ada yang tidak terangkat. Yang terangkat hurufnya kogo, sodo, tozo, ko. Ya, jadi pas kita baca huruf to, gimana huruf to? To dan ta kan sama mahrotnya nih, ta. Tadi tubat, yang membedakan sifatnya. Tubato. Beda bunyinya. Kenapa bunyinya beda? Karena sifatnya berbeda. Walaupun makhrotnya sama. Ya, huruf ta dan to sama makhrotnya. Tapi yang membedakan sifat. Nah, to itu dia tidak boleh keluar nafas. Dia huruf asyiddah. Dan dia harus terangkat pangkal lidah. To. Jadi tebal bunyinya. Berbeda dengan ta. Ta istifal. Ta. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita baca wassama'i wattariq minasyaitonir rajim minasyaiton. Jadi terangkat aja pangkal lidahnya. Minasyaiton, ya. Sifat keempat dari segi jangan begitu. Semoga dimudahkan ya, insya Allah mudah ngapalinnya. Ya. Yang keempat dari segi pertemuan sisi lidah dengan langit-langit. Jadi nempel tidaknya dengan langit-langit. Jadi ada huruf-huruf yang sisi-sisi lidah ini harus menutupi atau nempel, menutupi langit-langit. Nah, namanya sifat itbaq. Ingat, tobakon, tobako. Kan langit itu berlapis-lapis. Kalau lapis kan dia nempel ya, lapis. Kue lapis nempel nggak? Kue lapis. Jadi ingat lapis. Ya. Nyonya tidak. Jadi pengen makan lapis. Lapis. Tapi kalau kata ini Coach Rahmania ya, hati-hati. Herbalife, insya Allah. Ya mudah-mudahan kita sehat insya Allah ya. Syukur pertanyaannya Coach. Alhamdulillah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya apa? Jadi ada huruf yang harus nempel ke langit-langit. Ya, sisi-sisi lidahnya itu nempel ke langit-langit. Namanya itbaq. Ya, itbaq. Ingat tobakon, antobakon. Jadi berlapis-lapis. Ya. Jadi nempel. Nah, hurufnya ada 4. Sodo, tozo. Apa? Sodo, Tozo. Betul. Jadi huruf so itu, nah, so itu dia harus nempel ke langit-langit. Kan segi makhraj dia ada di ujung lidah nih, di dinding. Ujung lidah ketemu dinding gigi bawah. Dari segi nafas, dia harus keluar nafas. Alhams, harus keluar nafas. Dari segi suara, dia harus ar-rokhawah, mengalir. Dari segi pangkal lidah, dia terangkat pangkal lidahnya. Dari segi pertemuan sisi lidah dengan langit-langit, dia menutupi langit-langit, nempel. Sehingga bunyinya, ya, ujung lidahnya boleh. Ujung lidahnya di situ. Tapi, nah gini ya. Makanya bunyinya, so. Nah, begitupun dengan do. Ya. Do. Coba, do tempelkan ke langit-langit huruf dod. Do. Kan makhrajnya di mana? Makhrajnya 2 sisi lidah. Sisi lidah. Do. Tidak boleh keluar nafas. Dia harus mengalir suaranya ar-rokhawah, terangkat pangkal lidah menutupi langit-langit. Do. Mengalir dulu. Do. Jangan terlalu ditempelin. Jangan terlalu ditempelkan. Coba do. Ya, betul. Betul.
Alhamdulillah. Ya. Sozo. Nah, jadi to juga sama. To juga dia harus nempel ke langit-langit. To. To. Coba tempelkan pakai e ya, pakai e. To. To. Ya. Lo juga sama. Mengalir. Jadi ketika kita baca huruf zo, percaya diri aja zo. Misalnya pada kata apa? Misalnya huruf zo. Ya, minal zalimin, coba ya, dengarkan saya baca minal zalimin. Coba lihat, dengarkan dia mengalir di tempat zot, lihat minal, jangan dulu manyun, minal matilan nur. Itulah huruf al-itbaq. Lawannya al-infitah. Ya, ketika nempel berarti kan tertutup nih langit-langit. Ya, langit-langit mulut ya tertutup. Kalau tertutup berarti lawannya terbuka. Terbuka itu infitah. Ya, infitah itu artinya terbuka. Infitah terbuka atau menjauhi langit. Hurufnya ya selain yang tadi. Jadi selain yang 4 tadi, itulah huruf infitah. Ya. Apa hurufnya? Ya selain yang 4 tadi. Selain sodo, tozo. Sodo, tozo. Berarti 24 huruf al-infitah. Ya. Jadi sifat yang isti'la dan itbaq ini nanti akan mempengaruhi ketebalan bunyi ketika kita membaca Al-Quran. Yang kelima, alhamdulillah, dari segi pengucapan. Dari segi pengucapan, ada huruf yang ringan, mudah untuk diucapkan, namanya al-izlaq. Ya. Mudah, ringan diucapkan, mudah. Lawannya berarti, ya, dia bukan berarti lawan dari mudah susah, bukan ya? Susah, bukan. Jadi ada huruf yang ringan, ya, diucapkan, pengucapannya namanya izlaq. Lawannya ismat. Ismat itu artinya pengucapan huruf yang dia harus tertahan dulu. Ya, kalau istilah saya tertahan, ya, tertahan di makhrajnya dulu. Ya, misalnya ya. Nah, huruf izlaq ada ba, fa, ma, la, na, ro. Ada 6. Ba, fa, ma, la, na, ro. Coba kita baca ba, fa, ma. 1, 2, 3. Ba, fa, ma. La, na, ro. Nah, jadi huruf ro itu huruf izlaq. Huruf yang mudah pengucapannya, ro. Jadi tidak perlu ro, tidak perlu gitu, biasa aja. Ba, fa, ma, la, na, ro. Mudah, ro. Ba, fa, ma, la, na, ro. Firro min dubbin, boleh. Manalah yang mudah ngapalinnya. Kok di buku tajwid, firro min lubbin. Mau ba, fa, ma, la, na, ro, mangga, boleh. Ada 6 huruf. Berarti selain dari 6 itu namanya ismat. Ismat artinya pengucapan huruf yang suaranya tertahan dulu. Ya. Misalnya ketika kita baca K, kan dia tertahan dulu. Terasa, ya? K. Tidak semudah kita mengucapkan ba, enggak. Ba, kan ba enggak gitu. Ba bisa aja ba, fa, ma. Tapi beda dengan K. Ya. Ya, itu mungkin dari segi sifat yang punya lawan. Jadi sifat ini adalah kalau bahasa saya ya, dalam bahasa tajwid istilahnya sifat wajib. Jadi setiap huruf pasti punya 5 sifat ini. Dari segi nafas, ya mungkin dia keluar nafas, mungkin enggak. Itu maksudnya. Ya, dari segi suara, ya mungkin dia asyiddah,
terputus suaranya mungkin dia mengalir. Ya, mengalirnya mungkin at-tawasud, mungkin ar-rakhawah. Yang ketiga dari segi pangkal lidah, ya mungkin huruf ini al-isti'la, mungkin al-istifal. Dari segi pertemuan sisi lidah dengan langit-langit, mungkin dia nempel, menutupi langit-langit, itbaq. Mungkin juga dia menjauhi langit-langit, infitah. Dan dari segi pengucapan, ismat harus tertahan dulu pengucapannya. Jadi inilah sifat wajib. Nah, ada sifat tambahan, ya, sifat tambahan. Berarti kalau sifat tambahan tidak semua huruf punya sifat ini. Nah, dan ketahuilah bahwa ya dalam apa yang saya pahami, sifat tambahan ini adalah ya, sifat tambahan dari segi suara. Ya. Coba dari segi suara kita lihat lagi. Dari segi suara yang tidak mengalir asyiddah ya. Nah, huruf asyiddah ada berapa? Kata A baju di to. Oh. Ada 8. Kata A baju di toko 8. Nah, ketika baju di toko, kata huruf baju di toko, ya, hello katanya. Kami memang sesama asyiddah loh katanya. Ya. Tapi ketika kami sukun, kata baju di toko, ya, kami mempunyai sifat al-qalqalah. Nah, gitu. Jadi ketika ini sifat asyiddah nih, kata A baju di toko. Tapi ketika huruf baju di toko sukun, memang dia suaranya tidak mengalir, asyiddah, putus. Ya, tapi mantul. Suara kami harus dipantulkan, memang tidak mengalir suaranya, tapi harus mantul. Namanya al-qalqalah. Al-qalqalah. Ketika huruf baju di toko sukun, dia harus mantul. Ab, aj, ad, apa. 1, 2, 3. Ab, aja, Aja. apa, kami harus dibaca lebih kuat lagi. Kuah ketika kami qalqalahnya ada tasdidnya. Misalnya watab, harus keras lagi, watab. Abila habiyun watab. Harus lebih kuat ketika ya dia bertasdid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bukan watab. Watab. Ah, betul, ditasdidkan dulu watab. Watab. Betul. Hajj. Nah, gitu ya, betul. Jadi dia akan lebih kuat lagi ketika dia bertasdid. Makanya ada istilah qalqalah kubro, qalqalah sugro, kurang lebih begitulah istilahnya ya. Nah, itu untuk sifat tambahan dari asyiddah, namanya al-qalqalah. Ya, hurufnya baju di toko. Baju di toko, al-qalqalah. Al-qalqalah. Yang kedua, ya, kita ingat yang mempunyai sifat at-tawasud. Apa saja sifat at-tawasud hurufnya? Yang mengalir sedang? Lin Umar. Naam, lin Umar. Lam nun ain mim ro. Mengalir sedang. Nah, kata huruf lam dan ro, hello katanya. Kami mempunyai sifat tambahan. Ya. Mengalirnya kami, kata lam dan ro. Kalau lam mengalirnya dikebawahkan. La. Jadi inhiraf. Dia dimiringkan ke bawah. La. Kalau ro, dia miringnya ke atas. Ro.
Ro, namanya sifat al-inhiraf. Ya. Jadi kalau la, dia agak miring. La, ke bawah. Kalau ro, dia tetap di atas. Ro, terasa nggak maksudnya? Ro, coba. Ro. Itulah yang membedakan, maaf, ya untuk dialek-dialek tertentu, ada yang membaca ro itu dengan ra. Kenapa dibaca ra? Karena dia dikebawahkan lidahnya. Ra, ra. Ra itu tidak dikebawahkan. Ra, ro itu dia inhirafnya di atas, miringnya ke atas. Ro, ro, ro. Nah, gitu. Itu namanya sifat al-inhiraf. Jadi ro tetap di atas, kalau lam dia dimiringkan ke bawah, la. Nah, itu tambahan dari lam dan ro. Nah, kata ro, hello, hello katanya. Saya masih punya tambahan satu lagi, kata huruf ro. Ya. Walaupun sesama at-tawasud dengan lam dan ro dan huruf-huruf yang lainnya, lam, nun, ain, mim, ro, tapi ro punya spesifikasi mengalirnya. Jadi mengalirnya ro, dia mengalir sedang. Tapi dengan cara bergetar ujung lidahnya. Ro. Terasa? Ro. Terasa? Ro. Nah, Ya. itu namanya sifat at-takrir. Terjadi ucapan, pengulangan. Ya, kan kalau kita ikrarkan, ikrar, sumpah pernikahan. Ikrar pernikahan. Ikrar apa lagi? Ya, maksudnya terjadi pengulangan. Jadi ro. Coba ro. Terasa? Ro. Nah, pas kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Biarkan dia bergetar di situ. Bergetar di makhrajnya. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Biarkan dia mengalir sedang dengan ujungnya tuh bergetar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Betul. Mudah-mudahan. Ya. Alhamdulillah. Berarti udah berapa tuh tambahan? Al-qalqalah, al-inhiraf, dan at-takrir. Nah, sekarang ada 4 lagi tuh tambahan. Nah, 4 tambahan ini adalah untuk spesifikasi dari sifat ar-rakhawah. Coba, sifat ar-rakhawah ada berapa huruf? Ada 15 ya. Nah, tapi dalam 15 huruf ini, kata huruf sod, sin, zai. Huruf sod, sin, zai. Ini loh, kata huruf so, saza. So, saza. Ini yang ngerumpi ibadah. Mengalirnya kami, nah punya spesifikasi. Jadi mengalirnya kami, mengalir ketika membaca memang harus mengalir di makhraj suaranya. Tapi ada tambahan dari bibir. Jadi suara tambahan yang keluar dari bibir. Itulah namanya as-sofir. As-sofir itu kasautis sofir. Kalau dalam bahasa Arab seperti suara burung. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok kita baca huruf sod kayak yang. Nah, itu sifat as-sofir namanya. Makanya ketika kita baca huruf sod, mengalir aja dulu coba. Ada tambahan. Sod. Bukan sod, bukan sod sayang. Mengalir dulu. Gitu. Coba. Sod. Tapi mengalirkan dulu. So. Jadi biar dia mengalir ada tambahan. So, si, su, bas. 1, 2, 3 ulangi. So, si, su, bas.
Betul. Jadi ketika kita baca Al-Quran nih kita baca Al-Quran ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, begini kita baca misalnya, nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, biarkan dia mengalir di makhrajnya, biarkan sifat-sifatnya diberikan. Wa yuqimunas wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yuqimunas sholata wa yuqimunas Masya Allah. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi begitu ketika kita membaca huruf shod. Sama, sin juga sama. Jadi ketika kita baca sin pun sama harus. Iya. Ada tambahan suaranya. Huruf sin. Bis. Nah, makanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bukan rab, rob. Nah. A'udzu birabbin nas. Mengalir. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, gitu ya. Itulah huruf shod, sin, zai juga sama. Kita baca zai, huruf zai. Ya. Mengalir. Cuma beda. Zai nggak boleh keluar nafas. Kalau sin sama shod keluar nafas kan? Zai. Zazizubaz watini Watini wazai. Lihat, dengarkan, konsentrasi huruf zai. Watini wazaitun. Saya ulang 3 kali. Watini wazaitun. Watini wazaitun. Waz ada tambahan, kemudian zai yang kedua. Watini wazaitun. Waturi sinin hajal baladil amin. Unzila. Unzila. Ya, zila. Jadi biarkan Unzila. Unzila. Anzalna. Saya di kampus kasih mata kuliah ilmu aswad. Jadi untuk ilmu aswad saya masukkan setengah semester. Itu Al-Quran. Jadi mahasiswa ya fokus tajwid ya. Baru setengah semester berikutnya mereka ilmu aswad secara umum. Ya, insyaallah. Ya, begitu. Masya Allah, mudah ya. Saza. Jadi ketika kita baca Al-Quran, pede aja insya Allah.
Jangan pusing gimana ya iramanya, bukan. Jadi gimana membacanya. Jadi bukan pusing gimana irama. Iya kok, iya Ustazah suka sama. Oh, jangan. Jadi fokus aja pada ya, oh ini gimana, bukan fokus gimana irama, tapi gimana bacanya. Suka mikir sama fales gitu-gitu. Oh, enggak apa-apa. Insya Allah. Ya. Enak kan belum tentu benar ya. Iya. Walaupun fales, tapi kalau benar ya insya Allah nanti dikasih sama Allah. Bagus. Amin. Ya Allah. Ya. Berikutnya, kata huruf shin. Saya punya spesifikasi sifat yang tidak dimiliki sama yang lain. Sesama ar-rokhawah, sifat saya ada tambahannya. Mengalirnya saya, kata huruf shin, dengan at-tafashi. At-tafashi itu artinya menyebarnya angin. Jadi suaranya kan mengalir. Ya, kan ar-rokhawah artinya suara yang mengalir. Nah, tapi kata huruf shin ada tambahan. Saya suaranya mengalir dengan menyebar angin dari dalam mulut. Bukan perut ya. Kalau perut ini apa kali kiben apa kata. Jadi ya dari mulut keluar menyebar. Jadi pastikan menyebar aja anginnya. Namanya sifat at-tafashi. Sifat at-tafashi artinya menyebar angin dari dalam mulut. Satu hurufnya yaitu shin. A'udzubillahi minasy. Biarkan dia mengalir. Menyebar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba lihat saya, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyai. Ingat ya? Shin keluar nafas. Kan sifatul huruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha. Masya Allah. Kirim ke mama. Dalam dalam ilmu kebahasaan ya ada istilah semiotika ya, bahasa simbol. Nah, termasuk ya pada huruf shin kan dia punya sifat at-tafashi ya. Sifat at-tafashi artinya sifat yang menyebar angin. Nah, Masya Allah. Tapi saya belum meneliti ini ya, dan belum ini ya. Cuma dari yang saya lihat, saya hubung-hubungkan. Rata-rata yang mempunyai sifat at-tafashi itu secara makna ya begitu juga maknanya. Kan at-tafashi artinya apa? Menyebar. Menyebar angin. Menyebar. Intinya menyebar angin dari dalam mulut. At-tafashi itu artinya menyebar. Kan matahari apa matahari? Syamsun. Kan matahari. Matahari gimana? Menyebarkan cahayanya. Syaitan gimana? Wih, sampai ke pembuluh darah kita berusaha untuk mempengaruhi. Ya. Syari itu kan jalan. Syari itu kan di mana-mana ada jalan. Syariat juga kan mencakup seluruh kan ya, syariat. Ya. Walaupun sempat ketika saya berkata seperti ini, silakan Bu Susi itu teliti ya. Oh ya Prof, belum ada. Ya, subhanallah. Intinya begitu, makanya Masya Allah, subhanallah ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab bukan semata-mata karena Rasulullah orang Arab ya. Insya Allah. Ya, kalau bahasa saya mungkin by design ya, betul-betul ya dengan desain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah huruf shin. Jadi ketika kita baca shin, pede aja sya. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu wasyai minasyai. Betul. Masya Allah. Ya. Ini ya,
Nah, itu. Berikutnya kata huruf dod. Kata huruf dod. Ya, huruf apa? Dod. Dot. Nah, saya juga ada tambahan huruf dod. Jadi mengalirnya dot punya spesifikasi, namanya al-istitalah. Namanya al-istitalah. Jadi mengalirnya dot kan dari segi sifat mengalir tidaknya kan dia mengalir suaranya. Ar-raqwah. Nah, kutilkan lagi mengalirnya dot dengan al-istitalah. Tol, ingat jalan tol, jalan pendek, jalan panjang. Tol. Panjang. Tol itu jalan panjang. Jalan panjang. Berarti kalau pendek bukan jalan tol. Rugi katanya kalau jalannya pendek. Nah, jadi jalan tol, jalan panjang. Jadi maksudnya al-istitalah artinya minta dipanjangkan suaranya. Jadi suara yang memanjang dari pangkal hingga ujung lidah. Dari pangkal hingga ujung terdengar. Makanya huruf dot itu terasa memanjang. Do. Terasa dia ada perjalanan memanjang suaranya. Ini juga yang terkadang menyebabkan orang suka manjangin lehernya. Do. Atau manjangin bibirnya. Do. Padahal dia bukan bibir, bukan leher yang panjang. Tapi memanjangkan suara dari pangkal hingga ujung. Atau mungkin ada yang berpendapat sampai gitu ya, padahal mah enggak begitu ya. Ya enggak sampai harus dimajukan bibirnya, digembungkan, enggak ya. Ya biasa aja bo ya. Wala berapa dia memanjang suaranya. Walau terasa coba 1, 2, 3. Walat do. Biarkan suaranya walat. Ya nanti latihan ya. Memang Rasulullah mengklaim wa ana afsahu huruf dod. Ya. Saya yang paling fasih huruf dotnya kata Rasulullah. Berarti memang huruf dot perlu sedikit perjuangan. Sedikit kesabaran. Tapi tidak apa-apa. Ya. Yang jelas kan Allah tahu kita berusaha. Ya. Itu huruf dot. Ini namanya sifat al-istitalah. Ya. Ada lagi sifat tambahan yang berikutnya. Ya. Namanya al-alin. Namanya alin. Berarti udah berapa tambahannya? 7 ya? Al-qalqalah tadi, terus al-inhiraf, at-takrir, as-safir, at-tafasyi, al-istitalah. Nah, yang terakhir ada namanya alin. Alin, ya, alin itu artinya lembut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya alin secara bahasa artinya lembut. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Luluh lah ya. Luluh dari W menjadi U, dari jadi Y menjadi I gitu. Istilahnya luluh. Apa? Pola diftong kalau bahasa Indonesianya. Jadi au, ai, gitu. Au, ai. Nah, syaratnya adalah ketika huruf waw dan ya. Kan waw dan ya secara suara dia huruf ar-raqwah. Ya. Huruf waw dan ya kan ar-raqwah. Tapi ketika waw sukun atau ya sukun, itu syaratnya. Ini syarat ya. Apabila waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Waw sukun, waw mati, atau ya yang mati, ya sukun, sebelumnya fathah. Maka dia dibaca alin, dia dibaca lembut. Ya, bahasa Indonesianya diftong, luluh. Jadi yang tadinya W menjadi seperti U. Au, gitu. Au, ai. Jadi enggak au. Ya, jadi enggak langsung ke wawnya. Jadi dia luluh. Au, ai. Nanti pas kita berhenti, misalnya kita baca nih. Li ila fi quroi, kan roi.
Li'ila fi kurai, kan roi ya, roi. Ketika dia wakof, namanya madlin. Li'ila fi Quraish. Jadi bukan bacanya li'ila fi Qurai, bukan fi Qurai, bukan pakai y, tapi pakai i. Alin namanya. Li'ila fi Quraish. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kan wasoi, bukan wasoi, bukan y, tapi jadi seperti i. Nah, itu namanya alin, sifat alin. Alhamdulillah. Ya, jadi itulah sifatul huruf. Mudah-mudahan insya Allah tidak bingung ya. Kalau bingung dikit enggak apa-apalah, insya Allah. Kan mau masuk surga ya. Masa enggak mikir-mikir amat. Masa ada modal mikir. Ya, insya Allah. Ya gitu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat, ya kan kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu janji Allah, mudah. Tapi mudahnya enggak simsalabim ya. Mudahnya ada proses ya. Baik, ulangi ya. Jadi sifatul huruf terbagi dua. Sifat yang punya lawan, sifat yang tidak punya lawan. Sifat yang punya lawan ini sifat wajib, pasti dimiliki oleh semua huruf. Ya. Nah, kalau sifat yang tidak punya lawan ini sifat tambahan. Ya, tidak semua huruf punya sifat tambahan. Ya. Nah, sekarang coba kita keluarkan sifat huruf shin. Ya. Siapa yang mau? Bu Rahmaniah, coba sifat shin keluarkan. Coach. Silakan. Ta'awanu 'alal birri. Sifat shin keluar ya. Atau siapa yang mau bolehlah ya, yang udah ketemu duluan. Ya. Keluarkan sifat shin. Ayo. Ada berapa sifat shin? Ada 6, kan tadi ada tambahannya. At-tafashi, berarti sifatnya ada 6. 1. Secara makhraj di mana sifat shin? Ya, di tengah lidah. Ya. Ayo siapa yang mau coba? Mau Coach Rahmaniah boleh, mau Coach Nasar boleh. Mau Coach Rini boleh, silakan. Mau Memros boleh, silakan. Ayo. Siapa yang mau? Coach Suci boleh, silakan. Coach Citra, Coach Yuni, Coach Ria, Coach Lela, ya, Coach Siti, ya silakan. Ayo. Baca atau gimana, Ustazah? Hah? Pertanyaannya nggak ngerti, Ustazah. Pertanyaannya, keluarkan sifat huruf shin. Kan secara makhraj, makhrajul hurufnya di mana? Di tengah lidah kan, shin. Shin. Nah, sifatnya, keluarkan sifatnya. Ada 6 kan sifatnya, karena tadi ada tambahan. Ayo, ngerti maksudnya? Atau saya bantu dulu ya? Saya bantu ya. Keluar nafas dulu. Ah, betul. Dari segi nafas, dia ayo, Coach Nasar. Keluar nafas. Ya. Keluar nafas. Betul, berarti alhams. Alhams. Terus yang kedua? Alhams. Sifat kedua? Dari segi suara, dia? Tidak boleh mengalir. Bukan, dia harus mengalir. Mengalir. Ar-rokhwa. Wah, oke. Terus yang ketiga? Terangkat tidak? Tidak terangkat, kan tidak ada bunyi oo-nya. Tidak terangkat, berarti ingat yang bawah. Kan terangkat atas, ala. Kalau di bawah kan ingat aspal, berarti istifal. Ya.
Istilah. Istifal. Ah, istifal bukannya turun? Ya kan dia tidak terangkat. Oh iya. Kan yang terangkat itu yang ada seperti o-nya. Ya, Ya, betul? iya. Sama itba. Yang keempat, dia itbak atau invita? Menutup langit atau menjauhi? Tertutup. Enggak. Kan yang tertutup itu kan khogo, sodo. Yang tertutup kan hanya sodo, tozo. Sodo, tozo. Berarti invitah ya? Betul, invita. Terbuka. Invita. Terus yang kelima, sifat kelima apa? Dari segi pengucapan, dia harus tertahan dulu. Saya. Ismat. Harus gitu. Tambahannya? Ismat ya, Bu? Ya. Fasih. At-tafazih. Atau pasti menyebar angin. Shin. Shin. Nah, jadi inilah sifat huruf shin. Dia harus seperti ini. Jadi keenam sifat ini harus diberikan. Ketika ada yang kurang berarti aneh nanti hurufnya. Misalnya huruf shod ya. Coba deh keluarkan huruf shod. Siapa yang mau sendiri huruf shod? Saya, Bu. Apa, Bu? Sod. Huruf shod. Ah? Huruf shod. Shod. Sod itu hamas samar ya? Ya. Mahrotnya di mana, Bu? Mahrotnya di mana? Hah? Tempat keluarnya. Sod Siapa? di lidah. Ya, lidah bagian mana? Ujung lidah kena dinding Gigi gigi bawah. sod Ah, juga. betul. Nah, sekarang sifatnya. rahawah. Enggak, berurutan ininya, berpikirnya. Dari segi nafas, Samar ya? dari segi nafas. Saya ulang ya. Bukan. Dari segi nafas berarti menahan. Dari segi nafas kan alhams atau al-jahar. Alhams atau al-jahar, keluar nafas atau enggak keluar? Enggak, menahan. Dia harus keluar nafas. So. Jadi huruf keluar nafas. So. Terus yang kedua, dari segi suara. Dia putus atau mengalir suaranya. Asyidda, ar-rokhwa, atau wasud. Atau apa, Bu? Rahawah, Bu, rahawah. Dari segi pangkal lidah, dia istilah atau istifal? Terangkat atau tidak? Istifal, turun. Ingat yang bunyinya ada O? Seperti O? Oh, istilah. Terus yang keempat, dia menutupi langit-langit enggak? Terbuka, Bu. Menutupi langit-langit, itbak. So. Kan 4 hurufnya. Sodo, tozo. Tozo. Itbak. Jadi nempel. Menutupi langit-langit. Dari segi pengucapan, Samar. ya, dia ismat. Dia tertahan dulu. Ismat. Ya. Ismat. Jadi orang yang ismet, nama ismet, ya orang yang setia. Kalau dia samar nggak, Bu? Ya, dari segi yang ke tambahan apa, Bu? Bu Rini, tambahannya apa? Ini yang bicara ibu siapa suaranya? Enggak jelas. Hamas, Bu. Tambahan Sutra. Berarti dia apa tambahannya? Hamas sama. Asofir. Bukan sayangku, tambahannya as-sofir. Asofir. Apa, Bu? As-sofir.
Sofir kan mengalir. Sofir mengalir. Oh, Suara tambahan dari bibir, Bu Citra. iya. Ya. Gitu. Ya, coba so. Coba. So. So lagi. So. Mengalir dulu, jangan manyun dulu. So. Lagi coba so. So. Nggak boleh so langsung, mengalir dulu. So. Oh. Betul. So what loh. Show. Short. So what. So. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana ini? Paham? Gampang susah, Bu. Kenapa? Gampang-gampang susah ya. Itu nanti bisa dilihat di bukunya, Bu ya. Bisa lihat di buku ya. Kod suci ya, kod suci, kod Citra, kod Yuni, kod Tria, kod Rini, kod Rahmania, kod Habis Nasar. ini Kenapa? 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 Habis ini mau ngeprint bukunya Ustazah. Iya. Ini kan berapa lembar gitu ya? 168 lembar. Sebetulnya kalau mau beli juga itu ada ya. Kalau mau beli bisa diantar Beli ya. aja Ustazah, beli aja. Bisa di sofa itu ada. Di mana? Bu. Ada. Pedoman Daurah Quran. Ya, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Nanti Ibu minta link Shopee-nya ya, Bu. Kenapa? Minta linknya. Ya, nanti. Di WhatsApp aja Bu, nanti di grup pedomannya sama itu nanti biar kita cari insya Allah. Nah, Pedoman Daurah Quran. Pedoman Daurah Quran. Udah biasa cari link oven soalnya. Nanti titip ya, Pi. Biar hemat ongkir. Biar hemat ongkir, Pi, sekalian. Soalnya Bunda Rini biasa belinya mixer. Ini beli buku ya, alhamdulillah. Beli buku. Dan kalau udah dibeli, mudah-mudahan benar-benar dibuka, Ustazah. Kadang udah dibeli bukunya lebih senang di lemari daripada dibuka. Nanti akan dipaksa biar dibuka terus deh. Iya. Iya, tiap Jumat kan buka ya, Bu. Ya, terus ada latihan-latihan juga ya yang harus dilatih di buku itu. Enak Bu, tadi tuh enggak dicatat semuanya karena kan jadi masih bingung-bingung. Ya, insya Allah. Ya, jadi itu ya. Jadi itulah sifat-sifat huruf ya. Jadi ada yang dari segi nafas, yang namanya terbaru itu warnanya bukan begitu sampulnya, Mem. Ada enggak hijau ya, hijau emas. Oh iya. Iyalah. Yang terbaru kemarin saya ada nomornya Umar ya. Anaknya Umarnya. Anaknya Ustaz Aziz. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ketika misalnya kita contoh nih ya. Kita baca. Nah, coba baca Al-Asr. Al-Asr. Sekarang aplikasikan ilmunya. Ya. Saya baca, diulangi ya. Al-Asr kita buka. A'udzu billahi minasy 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengalir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal biarkan mengalir, biarkan mengalir, ada tambahan as-sofir. Baru ro. Wal asr. Nah, gitu. Wal asr.
Rohnya ada tawasud, ada mengalir sedang, ya, tambahannya takrir wal asr. Wal asr. Wal asr. Satu, dua. Wal asr. Ya. Innal, lamnya mengalir. Innal insana lafi khusr. Biarkan mengalir. Innal insana lafi khusr. Ya, khusr. Udah dikeluar. Baru latihannya khusrin. 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 Ya, khusr. Coba. Khusr. Innal insana lafi khusr. Lagi. Khusr. Sin biarkan mengalir. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Terasa huruf sodnya? Illalladzi, dal itu huruf ar-rokhawah. Jadi biarkan dia mengalir. Illalladzina, zina. Terasa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ulang ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau nafasnya tidak cukup, bisa berhenti begini. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, huruf ta-nya harus wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Kenapa begitu? Karena sifat qalqalah. Mau dilanjut juga boleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, silakan siapa yang mau sendiri baca Al-Asr? Agenda pekan depan kita latihan sifatul huruf dan setoran surat-surat ya. Surah berapa Al-Asr tuh? Ya, surat-surat ini. Kita baca dari kita sisir dari Az-Zalzalah ya. Az-Zalzalah sampai An-Nas ya. Al-Zalzalah sampai An-Nas. Nah, untuk latihan di rumah. Ya, fil bait, Al-Fatihah, terus Az-Zalzalah sampai An-Nas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedap. 16. Berarti 17 sama. Ya. Al-Fatihah, An-Nas. Kita ya 17 surah ini. Juz 30 ya, Bu? Juz 30. Jadi dari Al-Zalzalah sampai Anas. Ya, latihan nanti ya. Nah, boleh dengarkan Syekh Khail Mahmud Khail Al-Husari, boleh juga Syekh Abdullah Ali Basfar, boleh juga Syekh Al-Huzaifi, Abdurrahman Al-Huzaifi, ya, boleh juga dengarkan Syekh Al-Minsyawi. Nah, 4 syekh ini ya. Kenapa saya rekomendasikan 4 syekh ini? Bacaannya pelan. Ya. Jadi untuk kita yang untuk lebih fokus ya, itu sangat membantu. Boleh nanti itu Ustazah tulis di grup Ustazah tesnya, jadi kita bisa buka gitu. Atau salah tulisan. Ya, dituliskan di grup. Ini ya Nama 4 teh itu. Syawi, Syekh Abdullah Ali Basfar, Syekh Mahmud Khail Al-Husari, sama Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi, ya 4 ini. Nah, itu insyaallah. udah ada nih. Ya itu mungkin pertemuan kita hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita ya dari golongan
menjadi ahlul Quran, ya, keluarga Quran. Kita juga ikhlas dalam belajar, ya, ikhlas ketika kita berhasil, alhamdulillah. Ikhlas juga ketika susah pengucapan, ya, terbebas dari rasa ijab, ya, binafsih, rasa takjub dengan diri, melecehkan, merendahkan orang-orang yang bacaannya tidak seperti kita, misalnya, ya. Ya, begitu mungkin. Ya. Ikhlas, kalau belum bisa ikhlas, tidak apa-apa, masih terus belajar. Ya, belajar. Alhamdulillah. Ya, kalau udah bisa ya ikhlas juga, nggak sombong juga. Ya, jangan sampai takjub dengan diri, itu bacaannya nggak bener-bener aja itu, misalnya gitu. Tetangga sebelah tuh, tadi kan ini ada beberapa, masya Allah, ini semua, insya Allah ya, semuanya bagus insya Allah ya. Ya, baik, aku